Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ahmad Misbahul Lisani dan rekan saya Purwata Yun akan membahas suatu materi, yaitu tentang pendekatan pengolahan kelas. Pengertian pendekatan pengolahan kelas. Pengolahan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Istilah lain dari kata tersebut adalah manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang artinya ketaksanaan, tata pimpinan, pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Pendekatan dalam pengolahan kelas adalah pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengolah kelas, yang sangat dipengaruhi oleh peserta didik terhadap tingkah laku, karakteristik, watak, sifat siswa, dan situasi kelas pada waktu seseorang siswa melakukan penyimpangan, serta menjaga murid selalu diberikan kenyamanan, kelas selalu kondusif, serta pengajarannya. Jenis-jenis pendekatan pengolahan kelas. 1. Pendekatan kekuasaan. Peranan guru dalam pengolahan kelas adalah untuk menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Fungsi guru sebagai individu yang berkuasa di dalam kelas perlu dipahami dan diterapkan dengan baik agar peserta didik dapat mencapai tujuan belajar dan pembelajaran yang baik. 2. Pendekatan ancaman. Pendekatan ancaman di dalam kelas dapat diimplementasikan melalui papan larang, sindiran saat belajar, paksaan kepada peserta didik yang membantah, yang semuanya ditujukan agar peserta didik mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. 3. Pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan dalam pengolahan kelas dipahami sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang ia pahami dan ia inginkan, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Dan yang keempat adalah pendekatan resep. Pendekatan resep adalah dalam pengolahan kelas dilaksanakan dengan memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau sesuatu yang terjadi di dalam kelas. Selanjutnya, pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran dalam pengelolaan kelas didasarkan atas suatu anggapan bahwa pengajaran yang baik akan mampu mencegah munculnya masalah yang disebutkan oleh peserta didik di dalam kelas. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik sehingga peserta didik mampu untuk belajar dengan baik di kelas. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku dalam pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik di dalam kelas. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku peserta didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Yang ketujuh, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam pengelolaan kelas akan tercapai secara optimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antar guru dan dengan peserta didik serta hubungan antar peserta didik. Yang kedelapan, pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok dalam pengelolaan kelas memandang peran guru sebagai pencipta terbentuknya kelompok belajar yang ada di kelas. Kelompok belajar tersebut membutuhkan keterampilan guru untuk menerapkan strategi dalam penciptaan kelompok belajar yang produktif dan efektif. Yang kesembilan, pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru untuk memilih berbagai pendekatan yang tepat dalam situasi yang dihadapi di kelas. Guru berperan untuk memilih dan menggabungkan secara bebas berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dalam mengelola kelas. Yang ke-10, pendekatan teknologi dan informasi. Pendekatan ini perlu memanfaatkan penggunaannya di kelas. Pemanfaatan teknologi dan informasi adalah basis dalam pengembangan pembelajaran di dalam kelas
baik dalam pengaturan kelas dengan alat teknologi tersebut maupun kelas yang diatur dengan alat teknologi yang memungkinkan peserta didik dapat mempelajari apa yang diinginkannya dengan bantuan alat teknologi tersebut. Ya, terima kasih. Sekian dari kita. Mungkin kurangnya ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.